Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Refaira Diva Salsafir dari perwakilan kelompok 12 Ulumul Quran akan mempresentasikan materi tentang tafsir ijmali, tahlili, tafsir muqarron, dan tafsir maudu'i. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12, yaitu ada Kang Ihsan Sidikin, ada Teh Dinda Ruliana, dan saya sendiri Refaira Diva Salsafir. Langsung aja kepada saudari Dinda, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan apa itu metode tafsir ijmali, pengertian tafsir ijmali, dan contoh-contoh kitab yang menggunakan tafsir ijmali. Nah, dari tafsir ijmali ini sendiri, tafsir yang menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan atau penetapan judul yang disebut maudu'i. Nah, itulah sebabnya kitab-kitab tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci, akan tetapi ringkas dan umum. Sehingga seakan-akan kita itu mendengar itu tuh ayat-ayat Al-Quran, padahal itu tafsir dari tafsir ijmali itu sendiri. Nah, kalau metode tafsir ijmali ini, metodenya itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer atau bahasa yang sering kita dengar, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sistematika penulisannya itu menurut susunan Al-Quran di dalam mushaf. Penyajian tidak terlalu jauh dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, jadi seakan kita itu mendengar itu tuh ayat-ayat Al-Quran, padahal itu tafsir dari tafsir ijmali itu sendiri. Nah, contoh kitab yang menggunakan tafsir ijmali itu ada 3 contohnya. Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Farid Wajdi, yang kedua tafsir Al-Wasit terbitan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah, dan yang ketiga adalah tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Ya, selanjutnya ada tafsir tahlili. Pengertian tafsir tahlili secara bahasa atau al-lughah yaitu kata tahlili berasal dari akar kata bahasa Arab halala yuhalilu tahlilan, artinya analisa atau menguraikan. Secara istilah, menurut M. Quraish Shihab, metode tafsir tahlili merupakan suatu bentuk tafsir yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sisi dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam mushaf. Metode tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran. Menjelaskan kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat lain, baik sebelum maupun sesudah munasabah. Dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi SAW, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya, dan menjelaskan arti yang dikehendaki. Sasaran yang dituju dan kandungan ayat yaitu unsur-unsur ijaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat yaitu hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, dan lain sebagainya. Metode tafsir tahlili juga dapat disebutkan sebuah cara mengangkat dan menarik isi kandungan teks ayat-ayat Al-Quran dengan cara menganalisis dari berbagai sisi, jadi nggak dari satu sisi aja. Kandungan inilah dijadikan sebagai acuan untuk memahami perintah dan mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kitab-kitab yang menggunakan tafsir tahlili adalah Tafsir Jam'i Al-Bayan fi Ta'wil ayat Al-Quran karangan Muhammad Jarir Al-Tabari, Ma'lim Tanzin karangan Al-Baghawi, Al-Bahru Al-Muhit karangan Abu Hayyan Al-Andalusi, dan selanjutnya ada Tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Abu Fida Ibnu Katsir. Selanjutnya ada tafsir muqarron, akan
disampaikan oleh Kang Ihsan. Kepada Kang Ihsan, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarikalah. Asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'du. Langsung saja. Tafsir muqarron atau tafsir perbandingan adalah suatu metode yang berupaya menjelaskan arah dan kecenderungan masing-masing mufasir, serta menganalisis faktor yang melatar belakangi seorang mufasir menuju ke arah yang memilih kecenderungan tertentu, sehingga ditemukan mufasir yang dipengaruhi oleh perbedaan mazhab dan mufasir yang bertendensi yang memperkuat suatu mazhab tertentu. Said Aqil dan Quraisy Shihab mendefinisikan tafsir muqarron sebagai metode penafsiran yang membandingkan ayat Al-Quran yang satu dengan ayat Al-Quran yang lain yang sama redaksinya tetapi berbeda masalahnya, atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan dengan ayat-ayat tersebut, atau membandingkan pendapat ulama tafsir yang lain tentang tafsiran ayat yang sama. Metode tafsir Al-Quran dengan mengemukakan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para mufassir, di mana seorang mufassir menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian menulis kaji dan teliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka. Adapun contoh-contoh kitab tafsir muqarron yang menggunakan metode tafsir muqarron, yang utama adalah Durat Al-Tanzil, Qurrat At-Takwil, Mutiara Al-Quran, dan Kesejukan At-Takwil karya Khatib Al-Iskafi. Yang kedua ada Al-Burhan fi Tajwih Mutasyabbih Al-Quran, bukti kebenaran dalam pengarahan ayat-ayat mutasyabbih Al-Quran, karangan Taj Al-Qara Al-Kirmani. Yang keempat ada tafsir maudhu'i. Terminologi tafsir maudhu'i merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya, sababun nuzul. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat yang lain. Kemudian diambil istinbat atau pelajaran atau maudhu'nya. Adapun metode tafsir jenis ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab-sebab turun yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya, dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik atau tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah. Karena Al-Quran banyak mengandung berbagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara maudhu'i supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna. Metode maudhu'i ini sementara waktu dianggap paling baik dan sesuai dengan tuntutan zaman, iklim yang transformatif. Pembahasannya yang menyeluruh dari berbagai segi memungkinkan metode ini dalam pemecahan masalah-masalah secara tuntas gitu. Apalagi jika penggarapannya dilakukan oleh ahli dalam bidang yang ditafsirkan atau digabungkan dari ahli-ahli yang melihat berbagai segi sebelum menyimpulkannya. Contoh-contoh orang yang menggunakan tafsir muqarron: Syekh Mahmud Shaltut,
ada Ustaz Abbas Mahmud Al-Aqdad, Ustaz Abu Al-A'la Al-Maududi, ada Ustaz Muhammad Abu Zahroh, ada Dr. Ahmad Kamal Mahdi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan terakhir kita tutup dengan doa dipimpin oleh Kang Ihsan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.